menjawab siapa suku Pasir Kalimantan. Apakah Melayu, Dayak, Negrito, keturunan Bugis, atau suku pendatang? Asal-usul suku Pasir. Dalam sempuri yang disampaikan oleh para sentumo asal-usul Pasir dari peradaban Kutarkan atau yang berjumlah 8.888 orang. Dari Senggiang mereka diturunkan sepasang suami istri yang bernama Lalung dan istrinya bernama Sumping beserta 8.888 diantaranya Nuas, Tampuk Galung, Selendo Tuo, Tua Putih Sokong, Gasing Putih, Lalung, Sumping, Nalau, Toron. Mereka mempunyai kekuasaan masing-masing. Orang inilah yang disebut masa Padang Kero. Peradaban awal suku Pasir sekitar abad ke-1 sampai abad ke-3, yang mendiami Kutarkan atau yang sebelumnya mereka tinggal di Kuta Taluan Luai. Kepindahan mereka disebabkan oleh gangguan makhluk halus dan penyakit yang menyerang rakyat di Kuta Taluan Luai hingga mereka hijrah di Kuta Rekam Tatau. Keberadaan Kuta Taluan Luai ini menurut Sempuri keberadaannya berada di Pasir Mayang sementara Kutarkan Tatau berada di sepanjang hulu sungai Telake. Kedua pasangan ini dikarunia anak bernama Nalau. Ayah Nalau yang bernama Lalung mempunyai saudara laki-laki bernama Datu. Datu akan dikisahkan dalam Sempuri lainnya. Nalau tumbuh menjadi anak yang sakti mandraguna pada masanya. Nalau mempunyai kerabat bernama Lintung Nayu Nunda Timang, anak dari Gasing Putih dan ibunya bernama Toron. Mereka mendiami Kuta Kumkum Luyus dengan rakyat berjumlah 7.777 orang. Kesaktian Lintung Nayu Nunda Timang mampu menandingi kesaktian Nalau. Maka terjadilah peperangan antara rakyat Kuta Rekam Tatau yang dipimpin oleh Nalau dan rakyat Kuta Kumkum Luyus yang dipimpin oleh Lintung Nayu Nunda Timang. Akhir peperangan ini dimenangkan oleh Nalau, membuat Lintung Nayu Nunda Timang hijrah ke Tanah Sawah. Dan Nalau tetap mendiami Kuta Rekam Tatau. Tidak dikisahkan rakyat Kuta Rekam Tatau meninggal atau mati, dikisahkan mereka menggait bersama Kuta Rekam Tatau karena asal mereka dari Senggiang. Konon katanya hanya orang-orang terpilih atau disebutnya roh yang bisa melihat kerajaan Padang Kero secara gaib. Inilah yang menjadi cikal bakal suku Pasir Kalimantan sampai tiba masanya Peyapuri Mate. Oleh sebab itu suku Pasir sampai saat ini dikenal dengan kesaktiannya dan disegani di benua Rekam Tatau. Beberapa banyak sub-sub suku dari Dayak Kalimantan menyebutkan bahwa Pasir adalah saudara tua mereka. Mari kupas sedikit tentang apakah Pasir itu Melayu, Dayak, Negrito atau dari keturunan Bugis. Dari Sempuri di atas dan melihat dari pendekatan budaya tentunya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Pasir bukanlah Melayu, Negrito atau keturunan Bugis. Mari kita lihat, jika Pasir dilihat dari pendekatan budaya adat istiadat, maka yang paling mendekati adalah sudah dipastikan subsuku ini termasuk dalam kalangan Dayak. Karena beberapa tutur lisan orang tua terdahulu dari beberapa subsuku Dayak mengatakan Pasir adalah saudara tua mereka, teruma yang paling dekat dari segi budaya, bahasa dan lainnya adalah dengan Dayak Lawangan. Kembali ke Sempuri di atas, legenda rakyat Kuta Rekam Tatau itu berjumlah 8.888 orang dan tokoh yang paling sering dibicarakan adalah Nalau, kisah Nalau, Ayus dan lain-lain. Si ini juga ada dalam legenda beberapa subsuku Dayak. Dalam Sempuri yang disampaikan oleh para pendapat, ini masih katanya Sentumo, tidak ada satupun Sempuri yang mengatakan Pasir adalah Dayak. Tapi bisa dipastikan melalui pendekatan budaya Pasir dan Dayak adalah serumpun, saudara kandung, suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan. Pasir adalah suku bangsa tersendiri dengan mempunyai peradaban dan subsuku besar dan sub-sub suku kecil.
kurang lebih 6 sub-suku besar dan 53 sub-anak suku, masih dalam perbaikan. Peradaban bangsa Passer diantaranya 1. Padang Kero masa kekuasaan Was Tampuk Galuh, Selendo Tuo, Tua Putih Sokong, Gasing Putih, Lalung, Sumping, Nalau, Gasing Putih, Toron, Lintung Nayu Nunda Timang kepercayaan animisme 2. Padang Bertinti masa kekuasaan Sumping, Andir Palan, Talin, Lintung kepercayaan animisme 3. Tuban Layar, Ratu Buradanya Aji Mubar Mayang kepercayaan animisme mulai masuk Islam 4. Masa Penggawa, Kakah Ukop, Si Penggawa, kepercayaan animisme mulai masuk Islam 5. Sadurangas Putri Butung atau Petong, Aji Sukma Dewi Putri Gemala, kepercayaan animisme Islam 6. Kesultanan Passer, keturunan dari Sadurangas, sebagian kecil masyarakat masih animisme tapi sudah mayoritas Islam dan sebagian Nasrani atau Kristen seperti di Modang dan di beberapa kampung lainnya. Pada masa Kesultanan Passer ini bisa dikatakan masa kejayaan Islam di benua rekan Tatau. Jauh sebelum bangsa Eropa menamakan pulau ini sebagai Borneo dan munculnya nama Kalimantan. Tutur lisan orang tua terdahulu Passer melalui Sempuri menamakan pulau ini benua rekan Tatau yang artinya negeri yang kaya raya. Saya juga ingin menjawab ada sebagian menganggap atau berpendapat bahwa kenapa Passer tidak mau disebut Dayak karena Passer adalah mayoritas Islam. Ini tidaklah benar. Dan Passer juga bukanlah Melayu karena Passer mayoritas Islam. Bukan masalah agama penyebabnya. Karena memang dari Sempuri orang tua kami terdahulu dari masa peradaban Padang Kero sampai Kesultanan Passer tidak ada satupun Sempuri mengisahkan tentang Passer itu adalah Melayu, Dayak, Negrito, maupun keturunan Bugis. Adapun kisah Bugis ini ada versi tersendiri tapi bisa dicerita singkat akibat perkawinan pada masa Tuban Layar Ratu Buradaya yang mempunyai suami dari suku Bugis dan masa Kesultanan Passer yang menikah dengan bangsawan Bugis. Sampai lahirnya Perang Rakyat Passer yang dipimpin oleh Pangeran Panji Kusumanegara, Aji Andai, dan Panglima-Panglima Passer melawan kolonial Belanda. Cerita ini dikutip dari tulisan Eko sang penulis.